Shalom semuanya, sore ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita mau buka satu ayat dari Mazmur 119 ayat 9. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Siapa yang punya Alkitab, buka Alkitabnya. Yang ada Alkitabnya di HP, buka HP-nya. Kita baca sama-sama Mazmur 119 ayat 9. Udah siap semuanya? Ayo kita baca. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur ini menyadari betul kalau mempertahankan kelakuan bersih itu susah. Bukan cuma orang muda sebenarnya, sampai orang tua juga kadang-kadang susah untuk mempertahankan kelakuan bersih. Tetapi di dalam ayat ini pemazmur bilang, dengan apa seorang muda bisa mempertahankan kelakuan bersih? Itu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita tanya anak-anak muda nih, kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mengapa mereka tidak bisa mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, banyak alasannya tuh. Pertama-tama biasanya mereka akan bilang karena mereka kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Padahal orang tuanya udah kerja mati-matian, udah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, supaya bisa membiayai anak-anaknya. Tapi kadang-kadang anak-anak nggak ngerti. Anak-anak cuma bilang, aduh dia kurang perhatian. Papanya sibuk kerja. Mamanya juga sibuk bantuin papanya. Cari duit terus. Katanya. Nggak ada perhatian untuk anak-anaknya. Nah, mereka suka pakai alasan itu. Nah, apalagi alasannya? Kadang-kadang mereka bilang karena lingkungannya, karena pergaulannya. Teman-temannya sih banyak. Mereka ngajakin ngerokok. Mereka ngajakin minum-minuman keras. Miras Santika. Wah, mereka ngajak judi, katanya gitu. Nah, terus mereka juga ngajak kebut-kebutan, ngajak tawuran, suka nantang-nantangin, ngadain challenge yang enggak-enggak. Dan mereka ikut sama teman-temannya, supaya nggak dikucilin, supaya tetap mau diajak berteman. Nah, padahal itu alasan yang salah sama sekali. Dan sore ini, kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab Perjanjian Lama, yang bernama Samuel. Itu nama papanya adalah Elkana. Nah, Elkana ini punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana. Yang kedua namanya Penina. Nah, Hana ini nggak punya anak. Dia lama menikah sama Elkana, nggak punya anak. Sedangkan Penina ini anaknya banyak. Nah, jadi kalau mereka ke Bait Allah, mereka waktu itu Bait Allahnya jauh nih. Adanya di kota Silo, dan mereka ke Bait Allah itu setahun sekali doang karena jaraknya jauh, dan mereka mempersembahkan, biasanya persembahannya tuh daging kambing, daging domba, daging lembu, atau burung juga boleh, tergantung persembahannya apa yang mau dipersembahkan. Dan setiap kali mereka bawa persembahan, biasanya istri, anak-anak dapat juga tuh satu bagian. Mereka ikut bawa persembahan ke rumah Allah. Nah, karena Hana nggak punya anak, jadi Hana cuma dapat satu bagian untuk persembahan itu. Dan setiap kali si Penina ini suka ngata-ngatain si Hana, suka ngeledek-ledekin si Hana. Pokoknya Penina nih julid banget deh. Pokoknya sering bikin Hana ini sakit hati. Hana ini sampai jadi sedih banget. Nah, sampai pada suatu kali ketika mereka mempersembahkan persembahan ke Bait Allah, Hana ini berdoa dengan sedihnya di Bait Allah itu. Dia janji sama Tuhan. Nah, janji sama Tuhan itu sungguh-sungguh disebutnya nasar. Hana ini bernasar kepada Tuhan. Hana bilang, Tuhan, kalau saya punya anak, kalau saya dikasih anak, saya akan kasih anak ini untuk Tuhan. Anak ini akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, benar. Ketika Hana pulang dari Bait Allah, dari rumah Allah, Hana hamil. Terus Hana punya anak. Anaknya dikasih nama Samuel. Nah, Samuel ini artinya Allah mendengar.
Karena Hana telah meminta dari Tuhan, Hana kasih nama anak ini Samuel. Nah, dan Hana ingat dengan nasarnya. Hana ingat dengan janjinya. Dia nggak lupain. Jadi, waktu Samuel sudah lepas dari ASI, udah lepas, nggak minum susu ibunya lagi. Nah, kurang lebih mungkin 2 tahunan. Tapi Alkitab bilang, masih kecil betul anak-anak itu. Nah, biasanya anak lepas susu ibunya itu umur 2 tahunan. Nah, jadi mungkin dari umur 2 tahunan Samuel dibawa ke rumah Tuhan. Dikasih ke Imam Eli. Nah, Imam Eli itu imam yang bertugas pada waktu itu di Bait Allah. Imam yang jadi hakim dari bangsa Israel. Jadi dibawa ke Imam Eli. Dan kemudian orang tuanya tinggal. Jadi Samuel tinggal di Bait Allah terus tuh. Dari umur 2 tahunan sama Imam Eli. Nah, kemudian Hana punya anak lagi. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi Samuel punya 5 adik-adik. Nah, kemudian si Imam Eli ini juga punya anak. Namanya Hofni dan Pinehas. 2 anak laki-laki. Udah lebih besar dari Samuel. Nah, Hofni Pinehas ini walaupun anak imam, tapi kelakuannya jauh dari anak Tuhan. Kelakuannya tuh jahat. Hofni Pinehas ini disebut anak-anak dursila. Jadi anak-anak yang gak takut Tuhan. Brengsek banget ini si Hofni sama Pinehas. Nah, kalau ada orang mau mempersembahkan persembahan ke rumah Allah, dia suka ambil itu daging persembahannya. Nah, ntar kalau orang bilang, jangan, ini kan buat persembahan. Persembahkan dulu buat Tuhan. Nanti setelah persembahan buat Tuhan, kamu boleh makan, kamu boleh ambil. Enggak mau. Si Hofni Pinehas, enggak bisa. Pokoknya mesti kasih dia. Dia rampas itu dagingnya. Jadi Hofni Pinehas ini suka merampas persembahan yang buat Tuhan. Jahat sekali. Dan dia juga suka main cewek. Nah, itu perempuan-perempuan yang bertugas di rumah Tuhan, di rumah Allah. Dia suka mainin itu perempuan. Brengsek sekali kelakuannya, jahat sekali. Sampai Tuhan juga marah sama Hofni dan Pinehas. Sehingga waktu bangsa Israel perang dengan bangsa Filistin, Hofni Pinehas terbunuh, mati. Nah, kemudian tabut Allah juga diambil dari Israel. Diambil, dan Imam Eli ketika dengar bahwa anak-anaknya mati, terus tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah direbut oleh bangsa Filistin, Imam Eli juga mati. Dan ketika Imam Eli mati, Samuel muda yang sudah menjadi besar, Samuel menggantikannya menjadi hakim terakhir dari bangsa Israel. Nah, kalau kita lihat alasan-alasannya, Samuel sebenarnya bisa untuk jadi orang yang tidak benar. Untuk jadi orang yang tidak takut Tuhan, untuk jadi orang yang tidak mempertahankan kelakuannya bersih. Karena Samuel bisa beralasan, dari kecil dia udah nggak tinggal sama orang tuanya. Papa mamanya pulang, dia ditinggal di Bait Allah. Samuel bisa bilang, mama sih dulu janji-janji mau kasih saya ke Tuhan. Akhirnya saya nggak dekat sama papa mamanya. Bisa bilang kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Samuel juga bisa bilang, aduh lingkungan saya nggak benar sih. Si Hofni sama Pinehas tuh, yang sebenarnya harusnya jadi contoh, mereka brengsek, mereka juga jahat. Jadi saya ikut-ikutan. Tapi Samuel nggak seperti itu. Samuel nggak ikut-ikutan. Samuel bisa tetap mempertahankan kelakuannya bersih. Kenapa? Karena Samuel dengar suara Tuhan. Waktu Tuhan panggil Samuel, Samuel dengar. Waktu kecil, Tuhan udah panggil Samuel. Samuel, Samuel. Sampai Samuel kirain Imam Eli yang panggil. Sampai 3 kali Samuel samperin si Imam Eli. Karena dia kirain Imam Eli yang panggil. Pak, Bapak manggil saya? Oh bukan, kata Imam Eli. Saya nggak panggil. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang keempat kali Tuhan panggil Samuel. Samuel udah diajarin sama Imam Eli. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengar. Jadi Samuel selalu dengar suara Tuhan. Samuel dengar-dengeran sama suara Tuhan. Makanya Samuel bisa mempertahankan kelakuannya bersih.
Nah, adik-adik, berarti masa muda, orang muda itu bukan jadi alasan untuk nggak bisa mempertahankan kelakuannya bersih. Nggak ada alasan. Asal kita bisa menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa menjaga kelakuan kita bersih. Bahkan kita bisa jadi teladan buat orang-orang lain. Nah, kayak di Perjanjian Baru, Paulus juga bilang ke Timotius, anak rohaninya, juga anak yang masih muda, Timotius. Nah, di 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, di situ Paulus juga berkata, coba kita lihat dari 1 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, Paulus pesan sama Timotius. Paulus padahal dari penjara, dia tulis surat khusus buat Timotius. Dia tulis surat, dia bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi adik-adik jangan sampai orang-orang yang udah tua merendahkan kita semua karena kita muda. Jangan dibilang, aduh dia masih muda sih, dia nggak ngerti apa-apa. Dia masih muda, nggak bisa deh kita andelin. Dia masih muda, nggak bisa deh kita harapin apa-apa dari dia. Nggak, Paulus bilang ke Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi teladan, berarti anak muda bisa juga jadi teladan. Asalkan kita mempertahankan kelakuan kita bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana kita bisa tahu firman Tuhan? Kita harus baca firman Tuhan. Yang sudah baca firman Tuhan, baca setiap hari. Kalau yang belum baca Alkitab, ayo kita mulai. Kita baca Alkitab setiap hari. Supaya kita bisa tahu firman Tuhan. Kita bisa melakukannya. Karena itu kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada satu cerita. Penginjil Robert L. Sumner menulis di bukunya. Dia cerita, ada seorang pria di kota Kansas yang terluka sangat parah karena sebuah ledakan. Nah, mukanya sampai nggak bisa dikenalin lagi. Nah, kemudian matanya buta, dia nggak bisa melihat karena ledakan itu. Tangannya juga jadi nggak bisa, dia kehilangan tangannya karena ledakan itu. Tapi pria ini baru bertobat. Dia mengenal Yesus Kristus. Dan kekecewaannya yang sangat besar waktu itu adalah dia tidak bisa baca Alkitab. Aduh, dia kecewa banget. Padahal dia lagi on fire banget. Dia lagi semangat banget. Dia mau baca firman Tuhan. Karena dia buta, dia tangannya juga nggak bisa meraba, jadi dia nggak bisa baca Alkitab. Sampai satu hari dia dengar, wanita di Inggris ada yang membaca Alkitab dengan bibirnya. Dia baca pakai huruf Braille. Huruf Braille itu yang buat orang buta. Jadi ada timbul-timbul hurufnya, diraba-raba, dia bisa tahu ini huruf apa gitu. Nah, wanita di Inggris itu baca dengan huruf Braille pakai bibirnya. Tangannya juga nggak bisa, jadi dia pakai bibirnya, dia rasain ini timbul huruf apa. Nah, dia jadi semangat lagi. Dia beli, dia pikir dia bisa melakukan hal yang sama, dia beli Alkitab huruf Braille. Tapi betapa kecewanya orang ini lagi. Karena ternyata bibirnya, saraf-sarafnya juga mati karena ledakan itu. Jadi bibirnya nggak bisa ngerasain huruf-huruf timbul yang dari huruf Braille itu. Terus dia lagi deket-deketin, lagi coba, nggak sadar lidahnya menyentuh huruf-huruf Braille itu. Dan lidahnya bisa merasakan, ada yang timbul, huruf-huruf timbul. Jadi dia langsung berpikir dia bisa baca Alkitab dengan lidahnya. Dan ketika penginjil Robert ini menulis buku ini, pria ini sudah menyelesaikan 4 kali membaca seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu.
ulang lagi Kejadian sampai Wahyu, ulang lagi Kejadian sampai Wahyu. Udah 4 kali selesai baca Alkitab. Nah, adik-adik, kita sekarang nih baca Alkitab gampang. Alkitabnya kita ada, kita punya, kita bisa ngelihat dengan jelas, kita bisa membaca dengan jelas, kita bisa baca kapan aja, nggak ada kesulitan sama sekali untuk baca Alkitab. Karena itu, kita jangan males-males baca Alkitab. Kalau pria itu yang begitu susahnya, mau baca Alkitab sampai dengan lidahnya, dia baca Alkitab itu, bayangin susahnya itu, pakai lidah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, setebal begini buku, dia udah 4 kali selesaikan. Itu waktu penginjil Robert nulis bukunya. Sekarang mungkin udah berapa kali lagi dia selesai. Nah, apalagi kita yang begitu gampang baca Alkitab. Ayo, kita baca Alkitab setiap hari. Setuju? Karena ada juga janji firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Bagi orang-orang yang suka baca Alkitab. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita semua tentu mau jadi orang-orang yang berhasil. Amin. Karena itu baca firman Allah. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, renungkan siang dan malam. Maka kita akan berhasil. Amin.